Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi nikmat sehat dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan Ibu Dia ya. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang grafik persamaan garis lurus. Dan tentunya pada hari ini kita akan mencari kemiringan dari suatu persamaan garis lurus. Silahkan kalian buka buku paketnya halaman 149 pada kegiatan 4.2. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mencari tahu apa itu kemiringan garis atau gradien. Agar lebih memahami apa itu kemiringan garis atau gradien, maka coba kita amati bersama gambar di atas yang terdapat pada buku paket kalian halaman 149 kegiatan 4.2. Pasti sudah tahu semua ya bahwa itu adalah gambar tempat tidur tingkat atau biasa kita sebut dengan ranjang tingkat. Di sana ada tangga. Keistimewaannya dari ranjang tingkat tersebut yaitu pasti selalu ada tangga. Tangga ini adalah jalan untuk ke tempat tidur yang di atas. Jadi tempat tidur yang di atas itu dilalui melalui tangga. Coba kita perhatikan bersama bahwa tangga tersebut diletakkan miring. Apa tujuannya? Agar mempermudah kita menuju tempat tidur yang di atas. Kalau semisal kita letakkan tangga itu tegak, maka kita akan merasa kesulitan untuk menuju ke tempat tidur yang di atas. Kemiringan tangga ini memang disengaja dibuat miring agar mempermudah kita menuju ke tempat tidur yang di atas. Nah, itulah kemiringan garis dalam hal benda berikut. Dari tangga ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang gradien atau kemiringan garis. Kemiringan garis atau biasa kita sebut dengan gradien disimbolkan oleh huruf M kecil. Lalu, apa itu gradien atau kemiringan garis? Kemiringan garis adalah perbandingan antara perubahan panjang sisi tegak dengan perubahan panjang sisi mendatar. Pada tangga tersebut sudah ada panjang sisi tegaknya yaitu sebesar 150 cm dan juga panjang sisi mendatarnya yaitu sebesar 50 cm. Jadi, kemiringan garis dalam matematik diartikan sebagai perbandingan antara panjang sisi tegak dengan panjang sisi mendatar. Dari pengertian inilah kita dapat menerapkan atau mengaplikasikan untuk persamaan garis lurus. Berikut ini cara menentukan kemiringan persamaan garis lurus bentuk Y sama dengan MX yang melalui titik 0,0. Kita sudah mengetahui bahwa persamaan garis lurus Y sama dengan MX salah satu sifatnya itu selalu melalui titik 0,0. Coba kita perhatikan sistem koordinat berikut. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah mampu menggambar sebuah grafik garis dari suatu persamaan garis lurus. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menentukan kemiringan garis dari suatu persamaan garis lurus tersebut. Nah, di situ ada grafik persamaan garis lurus dari bentuk persamaan Y sama dengan 2X. Maka tujuan kita untuk menentukan besar kemiringan dari garis Y sama dengan 2X. Untuk menentukan kemiringan garis
langkah awalnya yaitu mencari sebuah titik pada garis Y sama dengan 2x. Misalkan kita ambil sebuah titik koordinat 2,4. Titik ini menjadi acuan kita untuk menentukan besar dari kemiringan garis grafik tersebut. Karena grafik garis ini melalui titik 0,0, maka yang menjadi titik acuan kita untuk menentukan kemiringan garis tersebut yaitu 0,0. Setelah kita menentukan titik koordinat 2,4, langkah selanjutnya dari titik 0,0 kita cari sisi tegaknya untuk menuju titik 2,4. Dari titik 0,0 ini kita buat garis tegak dengan tujuan mencapai titik 2,4. Garis tegaknya itu ke arah atas. Kemudian kita cari panjang sisi mendatarnya yaitu sebanyak 2. Mengapa demikian? Karena dia arahnya ke kanan. Jadi kalau arahnya ke kanan, maka positif 2. Setelah kita menentukan panjang sisi tegak dan sisi mendatar, lalu kita gunakan pengertian dari kemiringan garis atau gradien, yaitu perbandingan antara perubahan panjang sisi tegak dengan perubahan panjang sisi mendatar. Maka dari gambar ini kita sudah mengetahui kemiringan garis atau gradien adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Atau kita gunakan perubahan panjang sisi tegak dengan perubahan panjang sisi mendatar. Jadi perubahan panjang sisi tegaknya yaitu 4 dikurangi 0 sama dengan 4, dan perubahan panjang sisi mendatarnya yaitu 2 dikurangi 0 sama dengan 2, dan hasilnya 4 dibagi 2 sama dengan 2, sama saja. Artinya yaitu 4 satuan ke atas dan 2 satuan ke kanan. Jadi gradien atau M-nya adalah 2. Selanjutnya kita menentukan kemiringan garis dari persamaan Y sama dengan min 2x. Sebelumnya kita sudah mengetahui kemiringan garis dari persamaan Y sama dengan 2x. Nah, sekarang kita akan menentukan kemiringan garis dari persamaan Y sama dengan min 2x. Untuk cara menentukan kemiringan garis sama langkahnya seperti yang di awal tadi, yaitu yang pertama mencari sebuah titik pada garis Y sama dengan min 2x. Nah, kita cari titik dari garis Y sama dengan min 2x. Kita misalkan ambil sebuah titik min 3,6. Jadi titik min 3,6 ini menjadi acuan kita untuk menentukan besar dari kemiringan garis pada grafik ini. Nah, setelah kita menentukan titik koordinat min 3,6, langkah selanjutnya dari titik 0,0 ini kita cari sisi tegaknya untuk menuju titik min 3,6. Kita cari, yaitu sudah kita temukan, maka sisi tegaknya itu arahnya ke atas. Nah, setelah itu kita cari sisi mendatarnya, yaitu dia arahnya ke kiri sebanyak 3, maka nilainya yaitu negatif 3. Mengapa negatif 3? Karena dia arahnya ke kiri, maka hasilnya itu negatif. Jika dia arahnya ke kanan, maka hasilnya akan positif.
Setelah kita tentukan sisi tegak dan sisi mendatarnya, panjang sisi tegak dan panjang sisi mendatarnya, lalu kita cari kemiringan garisnya dengan menggunakan rumus dari pengertian kemiringan garis tersebut, yaitu perubahan panjang sisi tegak dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar. Maka dari gambar ini kita peroleh kemiringan garisnya atau gradiennya adalah 6 dibagi min 3, hasilnya min 2, atau kita gunakan perubahan panjang sisi tegaknya, yaitu perubahannya 6 dikurangi 0, hasilnya 6, dibagi perubahan panjang sisi mendatar, yaitu min 3 dikurangi 0, hasilnya min 3. Setelah itu kita bagi 6 dibagi min 3 sama dengan min 2, dan hasilnya juga sama. Artinya 6 satuan ke atas dan 3 satuan ke kiri. Jadi gradiennya atau M-nya adalah min 2. Dari grafik yang sudah kita cari gradiennya, maka dapat kita tarik kesimpulan, yaitu terdapat letak perbedaan antara kedua persamaan garis tersebut, yaitu pada persamaan Y sama dengan 2X, dia arah kemiringan garisnya yaitu ke kanan, dan untuk persamaan Y sama dengan min 2X, dia arah kemiringan garisnya yaitu mengarah ke kiri. Jadi arah kemiringan garis ini sangat mempengaruhi tanda positif dan tanda negatif dari gradiennya. Jika arah kemiringan garisnya dia ke kanan, maka gradien yang akan dihasilkan yaitu akan bernilai positif, dan jika arah kemiringan garisnya dia ke kiri, maka gradien yang dihasilkan yaitu bernilai negatif. Nah, pada persamaan Y sama dengan 2X itu, dia gradiennya sama dengan 2, dan pada persamaan Y sama dengan min 2X itu, dia gradiennya sama dengan min 2. Untuk selanjutnya, kita menentukan kemiringan persamaan garis lurus pada bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, pada bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C ini, dia tidak melalui titik 0,0, beda dengan persamaan Y sama dengan MX. Nah, bagaimana cara menentukan kemiringan garis atau gradiennya? Langkah-langkahnya sama yang sudah kita lakukan pada persamaan garis Y sama dengan MX, yaitu langkah awalnya tentukan sebuah garis yang dilalui garis Y sama dengan 2X min 4. Nah, misal kita ambil titik koordinat 5,6 sebagai acuan untuk menentukan kemiringan garis atau gradien. Nah, kalau pada persamaan Y sama dengan MX dia mulai perhitungan dari titik 0,0, maka pada persamaan Y sama dengan MX plus C ini kita mulai perhitungannya dari titik 2,0. Dari titik 2,0 ini kita cari panjang sisi tegaknya, yaitu ke arah atas sebanyak 6, dan panjang sisi mendatarnya ke arah kanan sebanyak 3. Jadi pada perhitungan tersebut kita dapat memperoleh kemiringan garis atau gradiennya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. Atau kita bisa juga menggunakan perubahan panjang sisi tegak, yaitu
perubahannya 6 dikurangi 0 sama dengan 6 dibagi perubahan panjang sisi mendatarnya, yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Hasilnya juga sama. Artinya 6 satuan ke atas dan 3 satuan ke kanan. Jadi gradien atau M-nya adalah 2. Kita perhatikan bersama pada persamaan Y sama dengan 2X min 4, dia arah kemiringannya mengarah ke arah kanan. Jadi gradien yang dihasilkan yaitu bernilai positif. Dan untuk persamaan Y sama dengan min 2X plus 6, dia arah kemiringannya mengarah ke kiri. Maka gradien yang dihasilkan itu bernilai negatif. Untuk persamaan Y sama dengan 2X min 4 itu gradiennya adalah 2, dan untuk persamaan Y sama dengan min 2X plus 6 itu gradiennya adalah min 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiringan garis adalah perbandingan antara perubahan panjang sisi tegak dengan perubahan panjang sisi mendatar. Jadi kita juga dapat mencari gradien dari suatu persamaan garis dengan rumus seperti gambar di atas, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Agar bisa memahami, Ibu punya contoh soal. Tentukan kemiringan garis atau gradien dari persamaan garis yang melalui titik 1,3 dan titik 2,6. Yaitu penyelesaiannya, pertama kita kelompokkan dulu titik 1,3 dan titik 2,6, yaitu X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 3, dan X2 sama dengan 2, Y2 sama dengan 6. Nah, setelah kita kelompokkan, kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, di situ Y2-nya sama dengan 6 dan Y1-nya sama dengan 3, yaitu 6 dikurangi 3 hasilnya 2 dibagi X2-nya sama dengan 2 dan X1-nya sama dengan 1, maka 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi kita sudah mengetahui gradiennya adalah 2. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar di rumah ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.